Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia, NPM 20411011 dari Prodi S1 Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menyampaikan tugas dari mata kuliah Etnomatematika dengan dosen pengampu Bapak Anwar Syahrul MPD. Sebelum melanjutkan kepada materi pembahasan, kita akan bacakan visi STKIP Latansa Masyiro menjadi perguruan tinggi yang mencetak pendidik profesional dan berakhlakul karimah yang mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Untuk misi STKIP Latansa Masyiro, 1. Menyelenggarakan pengajaran berbasis riset terapan terkini dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi dengan dibingkai nilai-nilai akhlakul karimah. 2. Mengadakan penelitian mengenai isu kependidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal dan informal. 3. Mengadakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. 4. Menjalin kemitraan antar institusi pendidikan tinggi, lembaga pemerintah maupun swasta melalui penyelenggaraan penelitian dan pengabdian di bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi. Untuk selanjutnya yaitu visi pendidikan matematika menjadi program studi yang unggul dalam mencetak lulusan yang berakhlakul karimah, profesional, dan inovatif di bidang pendidikan matematika pada 5 tahun ke depan, serta dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional, berdasarkan tridharma perguruan tinggi dan nilai-nilai Islam. Untuk selanjutnya yaitu misi pendidikan matematika. 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang modern, berdaya guna dan aplikatif dengan kompetensi bidang keilmuan dan pendidikan matematika, dibingkai nilai-nilai luhur kemanusiaan dan berakhlakul karimah. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mengimplementasikan hasil kajian-kajian ilmiah bidang pendidikan matematika berorientasi pada profesionalisme sebagai tenaga pendidik. 3. Mengembangkan model-model pembelajaran matematika ceria, kreatif, inovatif, dan berbasis information communication technology dalam perkuliahan bagi para pengajar dan peserta didik. 4. Menjalin pola hubungan kerja yang baik antara lembaga dengan pihak pemerintah dan swasta, baik dalam maupun luar negeri. Di pertemuan ke-8 MKF Matematika ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang budaya nyambungan di masyarakat Kawali Ciamis. Pada budaya nyambungan, tercipta dari kebiasaan para warga untuk memberikan bantuan materi pada warga yang memiliki hajatan, seperti menikahkan, gusaran, dan membangun rumah. Uniknya, sistem memberi bantuan ini dilakukan dengan catatan dan dikembalikan dengan kuantitas yang lebih atau sama dengan itu sendiri dimaksudkan untuk membantu meringankan beban orang yang menggelar hajatan. Sumbangan berupa barang atau jasa diberikan kepada warga yang menggelar hajatan agar beban yang dipikulkan penyelenggara hajatan tidak terlampau berat. Nyambungan merupakan wujud solidaritas sosial di masyarakat dan sudah berlangsung lama. Nyambungan juga terbentuk dari kebiasaan masyarakat sebagai bentuk solidaritas untuk saling membantu pada warga yang sedang melakukan kegiatan hajatan dan dilakukan dalam waktu yang kontinu sehingga menjadi sebuah budaya. Untuk wujud dari nyambungan itu biasanya berupa bantuan seperti uang, barang-barang, sembako, bisa meliputi beras, minyak, bahan-bahan makanan, rokok, mie instan, dan sebagainya. Bahan-bahan bangunan juga bisa seperti semen, pasir, keramik bagi warga yang membangun rumah. Dan yang paling lazim adalah uang. Dalam nyambungan itu sendiri, uang biasanya selalu menjadi bagian yang tidak terlewatkan. Artinya, seseorang bisa menyambungan dalam bentuk uang saja, maupun bentuk barang yang juga disertai uang. Dari yang setiap hajatan, misalnya nikahan,
Seorang sahibul bait atau tuan rumah, bisa disebut juga penyelenggara hajat, bisa memperoleh dana atau hasil nyambungan mulai dari 25 juta sampai 100 juta. Itu belum termasuk dari nilai barang. Jika dijumlahkan dengan barang-barang seperti beras, pisang, sayuran, makanan ringan, dan itu lain sebagainya, bisa mencapai 50 juta sampai 125 juta. Nah, dari capaian hasil nyambungan ini bergantung pada sahibul bait sendiri, yakni terdapat korelasi positif antara intensitas nyambungan dengan nilai yang akan diperoleh ketika hajatan. Dengan kata lain, jika semakin rajin atau besar seseorang nyambungan ke orang lain yang hajatan, maka akan semakin besar pula nilai sumbangan yang akan ia peroleh pada saat hajatan nanti. Nah, yang lebih uniknya dari budaya nyambungan ini dilakukan dengan teknik pencatatan yang lengkap dan diadministrasikan dengan baik. Setiap tamu hajatan yang datang akan bersalaman dengan mempelai dan sahibul bait atau orang tua mempelai. Kemudian memberikan amplop kepada petugas pencatat penyambungan, baru kemudian prasmanan atau makan. Untuk petugas atau panitia pencatat uang biasanya diambil dari pihak keluarga dan keluarga khusus yang sudah terbiasa menjadi panitia pencatat setiap hajatan, karena dipandang teliti, ahli menghitung dan amanah. Sedangkan panitia pencatat barang biasanya dibagi dua, yakni yang bertugas mencatat oleh ibu-ibu dan yang bertugas mengatur atau menyimpan barang oleh bapak-bapak. Ada dua jenis bentuk nyambungan, yakni uang dan barang. Nyambungan dalam bentuk uang biasanya warga lebih cenderung melihat kuantitas dibanding kualitas atau nilai uang. Misalnya, Pak Eko nyambungan berupa uang 100.000 kepada Pak Adi yang sedang hajatan menikahkan anaknya pada tahun 2010. Maka saat Pak Eko hajatan menikahkan anaknya pada tahun 2016, Pak Adi membayar hutang nyambungan kepada Pak Eko sebesar 100.000 berdasarkan catatan hajatan. Dalam budaya nyambungan, ada beberapa konsep etnomatematika yang digunakan oleh masyarakat. Yang pertama yaitu konsep penjumlahan. Konsep penjumlahan sangat nyata tampak dalam budaya nyambungan pada acara hajatan masyarakat di Ciamis. Setiap warga yang nyambungan dicatat oleh petugas khusus pada buku induk yang nantinya akan diarsipkan dengan baik. Buku ini akan berisikan nama, alamat, dan nominal uang yang nyambungan dari setiap orang. Yang kedua yaitu konsep himpunan. Konsep himpunan tampak jelas dalam budaya nyambungan berupa barang, di mana saat seseorang akan nyambungan berupa barang seperti sayuran kentang. Namun dalam kondisi kentang sulit dicari, maka orang tersebut akan mengganti kentang dengan barang yang sejenis atau masih satu himpunan sayuran. Misalnya akan diganti dengan wortel. Yang ketiga yaitu konsep perbandingan. Konsep perbandingan biasanya muncul pada kebutuhan nyambungan berupa barang yang sudah langka di pasaran karena faktor perkembangan zaman. Salah satu contoh barang populer yang menjadi objek nyambungan adalah rokok. Selain memiliki nilai ekonomi tinggi, rokok selalu menjadi barang yang harus ada dalam kegiatan sosial di masyarakat. Nilai-nilai karakter yang tercermin dari budaya nyambungan antara lain kepedulian, tenggang rasa, dermawan, kerukunan, kejujuran, dan kepatuhan norma. Dari tinjauan etnomatematika, budaya nyambungan mencerminkan konsep matematika seperti aljabar, perbandingan, bahkan matematika ekonomi. Nilai-nilai karakter tersebut bisa diintegrasikan ke dalam pembelajaran matematika berbasis pendidikan karakter. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.